welcome back to my channel bersama Aubrey lagi di sini. Nah, apa kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Di vlogku kali ini aku akan membahas salah satu jurusan yang ada di IPB University, yaitu jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan atau yang biasa kita sebut Departemen Sil. Vlog ini aku buat karena banyak nih teman-teman subscriberku yang DM aku guys menanyakan seperti apa sih jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan itu, dan juga apa aja yang dipelajari, serta prospek kerjanya tuh di mana aja, dan lain sebagainya. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman nih, terutama para pejuang PTN yang sedang mencari jurusan apa yang mau diminati, serta juga teman-teman yang mungkin udah tertarik nih sama jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan IPB, tonton vlog ini sampai habis ya. Let's go! Oke guys, sebelum kita membahas lagi lebih dalam ya, kita harus tahu dulu nih, apa itu teknik sipil dan apa itu teknik lingkungan. Kita bahas satu-satu ya guys. Mulai dari teknik sipil dulu deh. Mungkin masih ada yang belum tahu nih guys, kenapa disebutnya teknik sipil. Sipil itu kan artinya masyarakat ya. Berarti teknik masyarakat gitu? Bukan gitu ya guys. Jadi teknik sipil itu adalah bidang teknik yang manfaatnya sangat berdekatan dengan masyarakat. Contohnya kayak apa sih? Contohnya tuh kayak rumah, terus jalanan, bangunan, saluran air, dan lain sebagainya. Sedangkan teknik lingkungan itu adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang berbagai masalah lingkungan dan juga solusinya. Biasanya kedua prodi ini di suatu universitas itu keberadaannya masing-masing ya guys. Jadi ada prodi teknik sipil sendiri dan ada prodi teknik lingkungan sendiri. Nah, istimewanya di IPB University ini, kedua prodi tersebut dijadikan satu guys, menjadi teknik sipil dan lingkungan, yaitu jurusan yang mempelajari tidak hanya cara membangun gedung ataupun infrastruktur, melainkan juga mencakup kualitas lingkungan yang ada di sekitarnya. Begitu guys, sudah cukup jelas? Nah, kerennya lagi di jurusan ini tuh mahasiswa tidak hanya belajar tentang teknik sipil dan lingkungan, tapi nanti di dalamnya akan dibagi menjadi 4 subjurusan, yaitu diantaranya teknik struktur dan infrastruktur, teknik sumber daya air, teknik lingkungan, dan teknik geomatika. Nah, buat teman-teman yang waktu SMA punya ketertarikan di bidang matematika, fisika, kimia, itu bakal kepake banget guys di jurusan ini. Nah, secara garis besar di jurusan ini tuh nantinya akan mempelajari tentang cara membangun suatu bangunan, cara mengukur kekuatan suatu gedung, cara merencanakan saluran irigasi, mengukur kecepatan fluida, terus lagi cara mempelajari tentang kekuatan tanah dan lain sebagainya. Di sini kita juga mempelajari tentang bagaimana cara menguji kualitas suatu lingkungan, baik itu dari air maupun dari udaranya, dan juga solusi atas permasalahan lingkungan tersebut. Oke, kita sekarang masuk ke dalam bagian prospek kerjanya ya guys. Berhubung di teknik sipil dan lingkungan ini kita mempelajari dua bidang secara bersamaan, tentunya prospek kerjanya juga akan semakin luas guys. Nah, lulusan dari departemen ini bisa menjadi kontraktor, jadi konsultan lingkungan, jadi developer properti, terus jadi auditor lingkungan, peneliti, dosen, dan lain sebagainya. Kita juga punya peluang besar untuk bekerja di BUMN maupun di perusahaan asing ataupun swasta. For your information, jurusan teknik sipil dan lingkungan ini merupakan salah satu jurusan yang ada di Fakultas Teknologi Pertanian IPB University. Dan setiap tahunnya menjadi salah satu jurusan yang favorit guys, karena banyak peminatnya. Mungkin salah satu alasannya karena jurusan ini tuh cuman ada di IPB dan UGM aja ya guys. Dan walaupun IPB terkenal sebagai kampus pertanian, namun lulusan dari jurusan teknik sipil dan lingkungan ini nantinya akan mendapatkan gelar ST atau Sarjana Teknik guys. Keren. Nah guys, di sini ada yang nanya lagi nih. Pertanyaannya, Kak, kuliah di dua bidang sekaligus seperti ini berat nggak? Gimana ya? Memang gak mudah sih guys, tapi jangan menyerah dong. Di jurusan manapun saat kita kuliah pasti memiliki kesulitannya masing-masing. Karena itu, menentukan atau memilih jurusan sebelum kita kuliah adalah hal yang sangat penting. Pilihlah jurusan yang sesuai dengan minat dan kemampuan kita sendiri. Jangan sekali-kali ikut-ikutan teman. Jadi, meskipun nantinya dalam perkuliahan kita mendapat kesulitan, kita akan selalu berusaha untuk menjalaninya. Karena itu memang pilihan kita sendiri. Jadi harus bertanggung jawab dalam menyelesaikannya.
Iya kan? Kalau tips dari aku nih guys, jangan pernah menunda-nunda pekerjaan yang diberikan. Karena begitu kamu menunda, bakal datang tugas atau pekerjaan yang baru guys besokannya. Terus harus pintar-pintar mengatur waktu juga guys, antara waktu buat belajar, berorganisasi, dan juga buat istirahat. Dan kita juga harus menjalin keakraban dengan teman-teman seangkatan kita. Dan juga dengan cutting, karena nantinya kita bakal saling membutuhkan. Iya kan? Oke guys, segitu dulu pembahasan kita mengenai teknik sipil dan lingkungan IPB University. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada informasi lain yang mau ditambahkan, teman-teman bisa langsung aja ya ketik di kolom komentar. Semoga bermanfaat ya. Ayo di like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Oke, bye-bye. See you, God bless you.